Saya sangat bersyukur karena saya dilahirkan dan dibesarkan di Desa Lubuk Kembang. Karena tanah yang saya duduki ini, yang tempat saya lahir ini merupakan tanah yang sangat subur sekali. Seperti kita menanam tomat, kita nggak perlu penyemaian. Kita cukup buang saja di belakang pondok atau di halaman, insya Allah itu akan hidup. Itulah tingkat kesuburan tanah di Desa Lubuk Kembang yang sangat saya cintai ini. Desa Lubuk Kembang merupakan desa dari pusat kota berkisar sekitar 2 kilo dengan jumlah luas wilayah Desa Lubuk Kembang 1005,3 hektar dengan jumlah penduduk berkisar 1.500 jiwa, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pekerjaan sehari-hari hampir 90% masyarakat Desa Lubuk Kembang sebagai petani, terkhususnya petani kopi. Kalau kami masyarakat Desa Lubuk Kembang menyebutkan wilayah adat kami adalah pemukiman persawahan, ada yang namanya Tebolecea. Itu adalah bahasa Indonesianya Bukit Basah. Lahan orang tua saya, beliau itu dapat dari nenek saya. Nenek saya itu dapatnya dari muning saya. Jadi beberapa generasi turun-temurun memiliki hak yang mutlak itu orang tua saya. Orang tua saya menjarahkan kepada saya. Sebelumnya itu merupakan lahan semak belukar. Terus dibersihkan, terus ditanami padi darat. Generasi orang tua saya memang sebenarnya tidak berprofesi sebagai petani kopi, mengingat harga kopi sewaktu itu tidak ada harganya. Tidak juga orang tua saya, masyarakat yang lain juga memilih tanaman yang lain. Tanaman seperti tembakau. Dari hasil itu juga orang tua saya alhamdulillah sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Seperti membuat rumah, untuk kebutuhan rumah tangga, alhamdulillah sudah mencukupi. Generasi orang tua saya belum begitu mahir dan begitu teliti dalam perawatan kopi, sehingga tidak menjadikan suatu komoditi yang ideal. Tetapi yang diberikan dari orang tua saya secara turun-temurun itu adalah kopi. Di tahun 2016, kami masyarakat Desa Kembang sudah mendapatkan satu musibah. Ternyata dari pihak BPKH dan Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa seluas 125,5 hektar di Desa Lubuk Kembang itu dikatakan HPT. 125 hektar itu ada 35 lahan yang sudah diakui dari pemerintah, yaitu pihak BPN dalam bentuk akte tanah. Itu ada akte tanahnya terbitnya pada tahun 1987. Berarti dari tahun 1987 sampai 2022 ini, berarti tanah kami di Tebolecea tidak termasuk dalam lahan HPT. Toh kenapa di tahun 2016 itu sudah dicaplok bahwa kami menggarap lahan HPT. Kami dari masyarakat dibantu dari pemerintahan desa, kami sudah menyepakati dalam musyawarah kita harus menyelesaikan permasalahan ini. Seiring dengan jalan tersebut, kami bersisi jalan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dan dengan hasilnya bekerja sama tersebut, alhamdulillah bisa menjadi titik terang bahwa kami di kabupaten sudah diakui peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat hukum adat, bahwa kami menjadikan suatu komunitas harus dilindungi baik wilayah adat masyarakatnya melalui peraturan daerah nomor 5 pada tahun 2018 tentang perlindungan masyarakat hukum adat. Tetapi bukan berarti masalah kami sudah selesai dengan adanya pengakuan
Yang kami inginkan adalah terbitnya dari instansi perhutanan sosial ataupun BPKH wilayah Lampung mencabut daripada 125 hektar itu sudah memuaskan kami. Tetapi seiring dengan waktu, seiring dengan kita sering ngobrol-ngobrol dengan banyaknya orang yang pintar di bidang pertanian, terus kita juga bisa berkonsultasi dengan masyarakat yang lain. Aman bekerja sama dengan DGM menjadi jembatan kami untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Aman bersama DGM memberikan suatu bentuk wadah yang dinamakan adalah Buma. Dan alhamdulillah dari sosialisasi yang dilaksanakan narasumber yang cukup intelektual dalam perekonomian, masyarakat bisa menambahkan ilmu pengetahuan masalah perawatan kopi yang secara maksimal. Kalau sebelumnya kami memetik kopi asalan, perawatan sekedar saja. Dan alhamdulillah dalam bentuk sekarang kami memetik kopi dalam bentuk kopi petik merah. Kopi petik merah saya rasa sangat menjanjikan ke depan. Mengingat harga itu kopinya hampir 2-3 kali lipat harganya. Dan mengingat juga untuk kopi asalan ya sebatas 20.000. Tapi kalau kopi petik merah itu bisa hampir mencapai 40.000, hampir mencapai 50.000 dalam 1 kilo. Dan kami juga bisa mengelola untuk pengolahannya dalam wadah yaitu Buma, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat Nusantara. Kami membuatkan produk tersendiri dengan dalam bentuk yang beri kami nama jang kopi, rejang kopi atau jang kopi. Harapan ke depan, seperti yang saya katakan lebih awal tadi, saya sangat cinta, saya senang berada karena saya sudah dilahirkan dan sudah dibesarkan di Desa Lembu Kembang yang punya tanah yang sangat subur. Dengan kesuburan tanah tersebut, saya berharap dari suruh-suruh yang ada di instansi pemerintah bisa memaksimalkan ataupun mengoptimalkan semungkin-mungkinnya untuk di masyarakat Desa Lembu Kembang ataupun masyarakat sekitarnya. Khususnya untuk di Desa Lembu Kembang, bagaimana dengan potensi kopi yang kami punya dengan sekarang, itu bisa meningkatkan perekonomian kami, bisa menunjang untuk sekolah anak-anak kami.